Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam Ripaldi dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil laporan KKL 2 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021. Nah, kemarin saya mengikuti kegiatan KKL 2 ini secara virtual atau dilaksanakan daring melalui Zoom meeting dengan melakukan kunjungan ke Museum Nasional Indonesia dan yang berada di Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Museum Nasional Indonesia ini. Pada abad ke-18 di Eropa Tengah terjadi revolusi intelektual, The Age of Enlightenment, di mana pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan mulai berkembang. Pada tahun 1752 di Haarlem, perkumpulan ilmiah Belanda bernama The Hollands Maatschappij der Wetenschappen berdiri. Hal ini mendorong pemerintah Belanda di Batavia mendirikan organisasi yang sejenis bernama Batavisch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada 24 April 1778. Lembaga ini bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu, biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah. Selain itu, juga menerbitkan hasil-hasil penelitian semboyannya adalah The Nuts van het Algemeen, yang berarti untuk kepentingan masyarakat umum. Salah seorang pendiri lembaga ini, J.C.M. Radermacher, menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar yang pada masa itu merupakan kawasan perdagangan penting di Batavia. Ia pun menyumbangkan koleksinya berupa benda-benda budaya dan buku-buku. Sumbangan Radermacher inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816 ini, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles memerintahkan pembangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society. Dulu disebut Gedung Société de Harmonie. Alasan pembangunan gedung baru ini tak lain karena rumah di Jalan Kali Besar sudah penuh dengan berbagai koleksi bangunan. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang di tempat ini berdiri komplek gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Dari masa ke masa, jumlah koleksi milik BG terus meningkat sampai pada akhirnya museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Lalu pada tahun 1862 pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, dahulu disebut Koningsplein West. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Reichstag
Hoge School atau Sekolah Tinggi Hukum, pernah dipakai untuk markas Kanpetai di masa pendudukan Jepang dan sekarang. Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya Gedung Gajah atau Museum Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn, Rama keempat dari Thailand, yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadangkala disebut juga Gedung Arca, karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Karena di dalam gedung memang pada tahun 1923 perkumpulan ini memperoleh gelar Koninklijk karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek pemerintah, sehingga lengkapnya menjadi Koninklijk Batavias Genootschap-van-Kunsten en Wetenschappen pada tanggal 26 Januari 1950. Koninklijk Batavias Genootschap-van-Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu-ilmu kebudayaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962 Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan kepada Museum Pemerintahan Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 092/1/1979 tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat diangkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Hingga saat ini Museum Nasional menyimpan 1.600-an benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari jenis koleksi prasejarah, arkeologi, masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik dan heraldik, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Kompleks Museum Nasional dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan hingga saat ini mempunyai 2 gedung. Gedung A digunakan untuk ruang pamer serta penyimpanan koleksi, sedangkan yang gedung B dikenal pula dengan sebutan Gedung Arca yang dibuka secara resmi pada tanggal 20 Juni 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain digunakan untuk pameran, juga digunakan untuk kantor, ruang konferensi, laboratorium, dan perpustakaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.